apa sih alasan pelaporan ini bersifat rahasia? Kemudian kan ada pembatasan 50 pengadu ya per hari. Nah, kita lihat tadi juga banyak warga yang berada di luar pagar. Apakah akan ada evaluasi? Maksudnya laporannya akan online semua, mengingat kasihan warga dari jauh-jauh nggak bisa masuk. Atau antriannya secara online. Ya, demikian. Terima kasih. Untuk antrian, seperti tadi kami sampaikan, kita saat ini sedang terus-menerus untuk kemudian memperbaiki sistem, melihat bagaimana antusiasme masyarakat, baik secara online, baik yang hadir di sini. Namun kami ingatkan bahwa datang ke sini bukan satu-satunya cara. Masih ada berbagai cara yang bisa melalui berbagai kanal lapor, SP4N lapor yang sudah ada sebelumnya. Jadi bukan satu-satunya cara, namun jika kemudian masyarakat memang ingin datang di sini dan dibantu, kami sedang terus untuk kemudian memperbaiki berbagai proses dan juga sistemnya. Kita melihat belakangan ini antusiasme masyarakat begitu besar ya terhadap program lapor Mas Wapres. Nah, kami ingin menyampaikan di sini bahwa program lapor ini dibentuk untuk merealisasikan kebijakan no wrong door policy. Maksudnya apa? Maksudnya menjamin masyarakat agar pengaduan masyarakat lewat satu jalur yang pasti akan dapat didengarkan dan kemudian bisa di follow up. Karena kita tahu teman-teman sekalian, untuk bisa melaporkan satu permasalahan, jika kemudian tidak ada satu kanal khusus, ini akan menyulitkan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa melaporkan hal-hal kesulitan yang mereka alami jika mereka saja tidak mengetahui kanal yang tepat harus melapor seperti apa. Dan tentunya juga dengan pelaporan seperti ini, masyarakat yang ingin ditolong tidak bisa tertolong. Jadi apa yang dilakukan ini adalah untuk memaksimalkan sebenarnya bagaimana penyelenggara negara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, terkoordinasi dengan baik, dan tentunya juga bagaimana penyelenggara negara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Dan kami mau jelaskan kembali bahwa program ini bukanlah sebuah program yang terpisah berdiri sendiri dari sistem pengolahan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat yang kemudian disingkat dengan SP4N lapor yang sudah ada sebelumnya. Ini terkonsolidasi datanya sedemikian rupa, dan saat ini program tersebut telah terhubung dengan seluruh kementerian lembaga, ada 96 lembaga, ada 493 pemerintah daerah di Indonesia. Jadi ini bukan satu-satunya kanal pelaporan, ini memaksimalkan penerimaan laporan masyarakat program ini. Sehingga kemudian bisa juga tetap dilakukan. Jika kemudian masyarakat ada yang bertanya bagaimana ketika kami yang ada di daerah, tetap bisa melakukannya melalui lapor yang programnya juga sudah terus berjalan dan sudah ada di berbagai daerah. Dan tentunya program ini, karena ini merupakan sebuah kebijakan publik yang merupakan kebijakan pemerintah, tentu ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta juga ada Permen Pan RB tahun 62 tahun 2018 tentang pedoman sistem pengaduan pelayanan publik nasional. Total laporan yang sudah masuk saat ini diterima sampai dengan hari keempat ini ada 296 laporan yang sudah masuk, begitu ya. Laporannya berbagai macam, begitu, dari mulai laporan masyarakat mengenai kasus-kasus pendidikan, kemudian juga ada kesehatan dan juga terkait dengan juga sengketa tanah. Dan kami informasikan bahwa program lapor ini adalah sebuah program yang wajib. Jadi ya, program lapor yang sudah terbangun saat ini merupakan program wajib untuk seluruh institusi, kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah, menjadi satu kanal untuk kemudian menerima aduan masyarakat yang nanti akan diklasterisasi dan kemudian ditindaklanjuti sekaligus juga menjadi bahan masukan bagi pemerintah. Ini apakah
sifatnya akan sampai 5 tahun sampai Mas Wapres selesai atau hanya sifatnya ad hoc sementara saja? Karena kalau misalkan selama 5 tahun ini kan kita berada di zona ini misalnya zona steril Wapres dan banyak masyarakat yang masuk setiap hari seperti itu. Apakah itu tidak membahayakan bagi diri Wapres itu sendiri dan kerja-kerja protokoler itu sendiri? Terima kasih. Jika kita melihat bagaimana antusiasme masyarakat sekarang yang datang ke sini, dan kemudian juga antusiasme masyarakat yang juga bersuara di sosial media, artinya kita mengetahui masyarakat belum mengetahui secara keseluruhan bahwa ada program lapor yang selama ini sudah ada di kementerian lembaga. Ini yang dilakukan melalui program Mas Wapres ini, program lapor Mas Wapres, adalah upaya untuk memaksimalkan pengetahuan dari publik sehingga kemudian layanan kepada publik pun juga jadi lebih maksimal. Kata kuncinya di sana, Mas. Ini berupaya untuk memaksimalkan upaya menampung laporan-laporan dari masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Terkait dengan apakah akan dilanjutkan terus, hal ini adalah komitmen dari Mas Wapres, karena tadi disampaikan bahwa tujuan dari Mas Wapres juga adalah selain untuk mendekatkan pelayanan publik, melayani masyarakat, juga ingin menjadi satu bahan untuk mengetahui apa sih sebenarnya masalah di masyarakat, apa sih sebenarnya yang menjadi kendala dari pelayanan publik. Jadi ini akan diteruskan.